ini apa namanya? eh, Setelah pelantikan Prof. Bani, Mbak Endah dimulai pelantikan terlebih dahulu, terakhir Oh, baru pelantikan lebih berdoa. dahulu. Oh, Iya, baik, baik iya. ya. Baik, bisa saya mulai, Bapak Ibu? Nah, kita mulai ya. Mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Hari ini luar biasa karena Sabtu 16 Agustus 2025 ini kita sama-sama mengikuti pelantikan 15 pengurus HISKI Komisariat. Hari ini sudah hadir 15 pengurus dan 15 ketua komisariat dan pengurusnya, jadi luar biasa banyak ini. Nanti kita akan mengikuti pelantikan. Saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Setelah pelantikan baru kita masuk ke dalam sekolah sastra. Begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Baik. Pelantikan 15 pengurus HISKI Komisariat 16 Agustus 2025. Saya bacakan susunan acaranya. Kita akan sama-sama menyimak lagu Indonesia Raya, kemudian pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua 1 HISKI, kemudian Sekjen membacakan berita acara dan lampiran pelantikan, ada pembacaan Tribakti HISKI oleh Wakil Ketua HISKI terlantik, ditirukan oleh semua pengurus HISKI Komisariat terlantik, kemudian ada penandatanganan berita acara pelantikan secara simbolis, ada sambutan Ketua Dewan Pakar HISKI, doa, foto bersama, kemudian penutup. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai dengan menyimak lagu Indonesia Raya. Silakan dalam posisi bersiap. Silakan, panitia. Terima kasih. Acara berikutnya adalah pelantikan. Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua 1 HISKI. Silakan Prof. Dr. Harun MPD untuk membacakan naskah pelantikan. Suara?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat siang untuk wilayah Indonesia Timur. Saya tidak perlu bertanya apakah sudah siap untuk dilantik, karena semua sudah hadir di ruang ini untuk mengikuti pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 16 bulan Agustus tahun 2025. Saya, Profesor Dr. Muhammad Harun, Magister Pendidikan, selaku Wakil Ketua 1 HISKI, melantik Ketua dan Pengurus Komisariat HISKI dari 15 Komisariat HISKI seluruh Indonesia. Jakarta, 16 Agustus 2025. Recording in progress. Wakil Ketua 1 HISKI, Profesor Dr. Muhammad Harun, Magister Pendidikan, nomor anggota 8831001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Harun. Selanjutnya, Sekjen HISKI membacakan berita acara dan lampiran pelantikan. Saya persilakan Dr. Yeni Artati MHum. Baik, terima kasih Ibu Endah atas waktunya. Langsung saja melanjutkan pembacaan berita acara pelantikan 15 pengurus komisariat HISKI. Pada hari ini, Sabtu tanggal 16 Agustus 2025, akan dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan 15 pengurus HISKI Komisariat seluruh Indonesia. Daftar terlampir. Sejak berita acara ini ditandatangani, nama-nama ketua beserta pengurus sudah sah dan dapat melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan AD ART HISKI yang berlaku. Jakarta, 16 Agustus 2025, yang melantik Wakil Ketua HISKI 1, Profesor Dr. Muhammad Harun, MPD, yang disaksikan oleh saya, Sekjen HISKI, Dr. Yeni Artanti, MHum, beserta rekan-rekan yang ada di sini tentu saja. Kemudian saya akan membacakan lampiran berita acara pelantikan 15 pengurus Komisariat HISKI. 1. Komisariat Sulawesi Tengah. Nama Dr. Agustan SPD MPD beserta seluruh pengurus Komisariat Sulawesi Tengah. 2. Komisariat Universitas Negeri Jakarta. Dr. Siti Komo Atas MHum beserta seluruh pengurus Komisariat Universitas Negeri Jakarta. Mohon maaf. 3. Surabaya. Dewi Meiraswati, SSMA MHum PhD, beserta seluruh pengurus Komisariat Surabaya. 4. Komisariat Banten. Nama Ahmad Supena MA, beserta seluruh pengurus Komisariat Banten. 5. Balai Bahasa Yogyakarta. Nama Dr. Ratun Untoro MHum beserta seluruh pengurus Komisariat Balai Bahasa Yogyakarta. 6. Komisariat Aceh, Dr. Budi Arianto SPD MH beserta seluruh pengurus Komisariat Aceh. 7. Komisariat Nusa Tenggara Barat. Nama Sukrina Rahmawati SPD MHum beserta seluruh pengurus Komisariat Nusa Tenggara Barat. 8. Universitas 11 Maret Surakarta. Nama Profesor Dr. Bani Sudardi MHum beserta seluruh pengurus Komisariat Universitas 11 Maret Surakarta. 9. Komisariat Malang. Nama Dr. Dwi Sulistiorini MHum beserta seluruh pengurus Komisariat Malang. 10. Komisariat Flores. Nama Valentinus Bata SPD MPD beserta seluruh pengurus Komisariat Flores.
11. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nama: Dr. Aning Ayu Kusumawati SAG MSI beserta seluruh pengurus komisariat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 12. UIN Wali Songo, Semarang. Nama: Ahmad Muhammad Kamil MPD beserta seluruh pengurus komisariat UIN Wali Songo, Semarang. 13. Komisariat Universitas Negeri Semarang. Nama: Suseno SPDMA beserta seluruh pengurus komisariat Universitas Negeri Semarang. 14. Komisariat Banyuwangi. Nama: Nurul Litfia Rohmah SPD MPD beserta seluruh pengurus komisariat Banyuwangi. 15. Hizki Komisariat Sukabumi. Nama: Dr. Hajah Librilianti Kurnia Yuki MPD beserta seluruh pengurus komisariat Sukabumi. Demikian pembacaan berita acara dan lampiran berita acara pelantikan hari ini. Layar dan waktu saya kembalikan kepada pewarta. Monggo Mbak Endah. Terima kasih Bu Yeni Artanti. Selanjutnya kita akan bersama-sama dipimpin oleh Ibu Dr. Librilianti Kurnia Yuki MPD dalam pembacaan Tribakti Hizki yang dituduhkan oleh semua pengurus Hizki Komisariat terlantik. Saya persilakan Ibu Libri. Terima kasih Bu Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Bapak Ibu pengurus yang dilantik untuk mengikuti saya bersama-sama. Tribakti Hizki sebagai pengurus Hizki Komisariat. Tribakti Hizki sebagai pengurus komisariat. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana. Bagaimana kita berikhtiar supaya kami pengurus Hizki Komisariat. Kami pengurus Hizki Komisariat Dengan sungguh-sungguh sanggup berjuang demi kemajuan Hizki. Selalu berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Dua, kami pengurus Hizki Komisariat. Dengan sungguh-sungguh sanggup melaksanakan program kerja. Pengurus Hizki Komisariat. Dengan penuh tanggung jawab. Mengutamakan kerjasama. Dan senantiasa menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Budaya. Dan senantiasa menjunjung tinggi kebinekaan budaya bangsa. Tiga, kami pengurus Hizki Komisariat. Dengan sungguh-sungguh sanggup dan membela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga. Sanggup dan rela meluangkan dan tenaga untuk memajukan Hizki dengan penuh kreasi dan inovasi sastra. Untuk memajukan Hizki dengan penuh kreasi dan inovasi sastra. Terima kasih Mbak Endah. Baik, terima kasih Bu Libri.
Selanjutnya, kita saksikan bersama-sama penandatanganan berita acara pelantikan secara simbolis oleh Wakil Ketua 1 dan Sekjen HISKI. Prof. Harun dan Bu Yeni, saya persilahkan. Ini jarak jauh ya. Ya. Saya tanda tangani. Baik, terima kasih Prof. Harun. Tiba saatnya kita saat ini mendengarkan sambutan Ketua Dewan Pakar HISKI yang dalam hal ini disampaikan oleh Prof. Harun. Silakan Prof. Harun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita sehat lahir dan batin pada pagi atau siang yang mulia ini. Yang kami muliakan Ketua HISKI Pusat, Profesor Dr. Novi Anugrahayekti, para pengurus HISKI Pusat yang berhadir dalam ruang virtual ini, para ketua komisariat yang baru saja dilantik, dan para ketua komisariat serta pengurus HISKI komisariat lainnya, atau semua ketua HISKI komisariat dan pengurus anggota HISKI yang berhadir pada kesempatan yang amat berharga. Saudara-saudara kami tanah air, ya, dari ujung barat sampai ke ujung timur, utara sampai ke selatan, yang bergabung dalam organisasi tercinta ini, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, mewakili Ketua Dewan Pakar dan Ketua Umum HISKI Pusat, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Tentu saja tidaklah sama seperti yang akan disampaikan pada sesi-sesi lain oleh Ketua Dewan Pakar, Prof. Riris, Bunda Riris, yang tentu saja beliau luar biasa kepakarannya di bidang ilmu sastra dan kesastraan. Ya. Demikian juga dengan Ketua kita, Prof. Novi Anugrahayekti. Bayangan-bayangan beliau ada sama saya, akan saya sampaikan beberapa hal berikut ini untuk kemajuan HISKI tercinta. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini menjadi anggota HISKI adalah pilihan. Jadi pilihan itu bukan kebetulan. Kita berada di HISKI ini, naik kapal HISKI bukan kebetulan didorong-dorong orang, tapi itu merupakan pilihan. Oleh karena itu, kami berpesan, jadilah anggota HISKI yang berkiprah untuk mengharumkan nama HISKI melalui berbagai event, melalui berbagai kegiatan. Harumkan nama HISKI. Karena HISKI adalah tempat kita berkiprah. Ya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa HISKI adalah kita tempat belajar berorganisasi. Kita belajar berorganisasi secara profesional. HISKI juga sekaligus tempat kita berbagi ilmu, baik dalam ranah akademik maupun ranah kreatif. Betapa banyak sudah selama 2 tahun ini buku-buku dihasilkan oleh anggota HISKI. Itu adalah ranah akademik. Ranah kreatif, banyak sekali karya-karya yang dihasilkan oleh anggota HISKI yang diterbitkan secara pribadi maupun berkolaborasi. Ini menunjukkan bahwa HISKI adalah tempat kita berbagi ilmu, berbagi kreativitas, dan lain-lain yang termasuk dalam lingkup pengembangan kesusastraan. Ketiga, saudara-saudara kami yang budiman, kami berharap HISKI Komisariat atau
Komisariat HISKI di seluruh Indonesia jadilah barisan terdepan dalam memajukan sastra di Indonesia, baik di dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga, mengawal sastra di sekolah, dari SD sampai SMA, demikian juga di perguruan tinggi. Oleh karena itu, HISKI juga sudah mencanangkan program HISKI masuk sekolah. Ini nanti sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua HISKI, Ketua Umum HISKI Pusat, bahwa HISKI di daerah, di komisariat menjadi garda terdepan untuk menyukseskan program ini. Mari kita dukung bersama-sama. Yang keempat, HISKI adalah wadah para anggota untuk berkompetisi, menghasilkan karya terbaik melalui produk berbagai jenis buku dan sejenisnya. Inilah secara pribadi kita berkompetisi. Saya anggota HISKI yang hebat. Saya anggota HISKI yang hebat. Saya anggota HISKI yang hebat. Dengan demikian, dalam diri kita akan tumbuh semangat berkarya untuk mengharumkan nama HISKI yang sekaligus nanti pantul menjadi keharuman bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita berharap suatu saat ada anggota HISKI yang dicalonkan menjadi penerima hadiah Nobel kalau insya Allah. Yang kelima, ini yang kelima, dua lagi ya, banyak ini, dua lagi Mbak Endah ya. Yang kelima, kami berharap janganlah anggota HISKI ini sungkan-sungkan dalam bahasa Jawa untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain. Di Komisariat HISKI daerah jangan sungkan berkolaborasi, berinisiatif untuk bekerja sama, ya, terutama ya selain dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, terutama sesama kita berkolaborasi. Tadi malam sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa akan ada koordinator wilayah. Nah, kalau merasa berat melaksanakan kegiatan sendiri, ya, marilah kita sama-sama berkolaborasi di wilayah itu. Ya, misalnya saya sampaikan yang terdekat dengan saya wilayah Aceh, itu ada Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Riau. Itu bisa berkolaborasi untuk mengadakan satu acara besar, satu event besar, konferensi internasional, misalnya kalau merasa berat dilaksanakan oleh satu komisariat. Yang keenam, yang terakhir, nama pengurus HISKI seluruhnya, HISKI Pusat, kami sampaikan selamat kepada para ketua dan pengurus yang baru saja dilantik dan segera menerima SK kepengurusan. Kami berharap semoga HISKI terus berjaya, mendaki prestasi, tidak pernah henti melecut diri, sehingga terbang meninggi dalam ridha ilahi. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita menjadi pengurus, menjadi anggota HISKI yang senantiasa menggapai prestasi. Bismillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya akhiri sambutan mewakili Ketua Dewan Pakar dan Ketua Umum HISKI Pusat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Endah? Mbak Endah, tolong langsung di-handle, Mbak Endah. Baik, saya lanjutkan karena sepertinya Ibu Endah ini ada kendala teknis. Baik, kita lanjutkan karena tadi sudah ada sambutan dari Ketua Dewan Pakar yang diwakili oleh Profesor Harun. Kita lanjutkan dengan berdoa. Monggo berdoa dipimpin oleh Pak
Prof. Bani Sudarti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Bapak Ibu Ketua Komisariat serta pengurusnya, mohon izin saya akan menyampaikan doa dalam atau menurut tata cara agama Islam. Untuk Bapak Ibu yang memeluk agama dan kepercayaan lain, kami persilahkan untuk menyesuaikan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin na'imin hamda yukafi na'bu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wal qadimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal qadat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rabbi, puji syukur kehadirat-Mu bahwa pada pagi hari ini kami bisa melaksanakan pelantikan pengurus komisariat dan ketuanya. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah langkah-langkah kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang mendekatkan kepadamu. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang akan menuntun kami semua ini menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari godaan-godaan, cobaan-cobaan yang tidak kami sanggup menyangganya. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah hati kami selalu bersatu padu untuk mengembangkan Hizki ini menjadi satu organisasi yang Engkau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Bani yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi ini kegiatan pelantikan 15 ketua Hizki dan juga pengurus Hizki tentu saja di mana saja berada. Kami selaku panitia mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Ibu semua. Selamat bekerja dan selamat berkolaborasi. Semoga cita-cita kita bersama bisa tercapai. Terima kasih. Kegiatan kita, saya rasa mungkin demikian kegiatan pelantikan hari ini. Apakah Prof. Novi akan menambahkan sesuatu? Cukup, Mbak Endah. Kita Cukup, foto ya? bersama ya. Ya, baik. Kita foto bersama sekarang. Sebelum ditutup, monggo Bapak Ibu bisa dipasang atau bisa dibuka kameranya. Mas Rarin akan memfoto layar Bapak Ibu semua sebagai dokumentasi. Ya, baik Bapak Ibu. Saya mulai dari slide pertama ya. Ya, 1, 2, 3. Baik. Lalu slide kedua. Baik, slide ketiga. Tersenyum Bapak Ibu. Kan katanya harus bahagia. Ya, Prof. Harun. Iya, semangat. Baik, slide 4. Nah, sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Rarindra yang sudah mendokumentasikan kegiatan kita ini. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang dalam pelaksanaannya. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari ini ada kegiatan sekolah sastra, monggo silakan. Tugas pertama menikah nggih Prof. Novi. Terima kasih.
Mbak Endah, dilanjut, monggo Mbak Endah. Sebentar, saya sedang mencari background ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Minta maaf tiba-tiba saya terpental. Saya belum bisa membuka kamera. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Minta maaf. Terima kasih juga Prof. Harun, Prof. Bani, Prof. Novi, Bu Yeni, dan semuanya. Untuk pelantikan ini saya tutup, kemudian kita langsung berlanjut dengan sekolah sastra. Saya akan berganti background dulu dengan background sekolah sastra. Terima kasih semuanya. Saya berharap semuanya tetap ada di sini untuk mengikuti sekolah sastra sesi kedua. Tunggu sebentar. Ya, kita berarti ganti background ya, Bu Endah. Ganti background. Nah, itu dia. Iya. Mas Narendra, tolong Pak Puji. Tidak perlu ganti baju ya. Yang perlu mandi dulu itu, Bro, Pak. Bisa dimulai ini belum ya? Masih nunggu Mbak Endah. Belum, nunggu Mbak Endah dan sambutan dari Prof. Mandi. Sekolah Ya memang ada kala sinyal itu ya jadinya terpental di Mbak Endah. Pak Puji di Jogja nih Pak Puji. Iya, di rumah. Di rumah. Ini Prof. istri yang mau ya. ke Thailand. Oh gitu. Acara ini apa seminar? Acara apa ya? Kerjasama sama Tamasat. Kerjasama. Oh, iya. Prof. Made September atau Oktober ke Flores ya Prof. Made ya. Suara. Siap. Mudah-mudahan tidak September awal, Bu ya. Oh enggak, September awal enggak. Ya. September akhir September sepertinya akhir. kalau enggak Oktober awal. Kawan-kawan yang dari Flores sudah hadirkah? Ini Pak ada Valentinus sepertinya Pak hadir. Valentino. Iya. Saya sempat kontak-kontakan sama Pak Valentinus kemarin itu kebetulan. Oh itu, iya. Beliau kan pengurus baru. Baik, bolehkah saya mulai? Silahkan Mbak Endah. Saya sudah berdoa supaya tidak terpental lagi gitu. Dewa saya sekarang sinyal, Ibu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman dosen dan seluruh pemerhati sastra, saat ini kita lanjutkan lagi ke sekolah sastra. Tidak ada jeda untuk belajar. Tadi sudah kita ikuti pelantikan 15 pengurus HISKI. Sekarang kita melanjutkan sekolah sastra seri yang kedua, karena yang minggu lalu disampaikan oleh Pak Pujiarto ini pasti menyisakan pertanyaan-pertanyaan dan hari ini akan kita lanjutkan. Sebelum kita memulai sekolah sastra, saya persilahkan Prof. Made Zayasa untuk membuka sekolah kita hari ini. Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Endah atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Merdeka. Selamat pagi, merdeka. Ini harus semangat, ini merdeka besok ini. Iya. Ketua Umum HISKI, Ibu Prof. Novi, yang sama-sama kita muliakan. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan dan pengantar pada acara sekolah sastra pada pagi hari ini. Dewan Pakar dan Dewan Etik
para pengurus HISKI Pusat yang juga saya muliakan, yang barangkali sempat hadir pada kesempatan ini dalam acara pelantikan tadi, dan kita sudah sama-sama menyaksikan acara pelantikan para ketua HISKI, komisariat dari 15 wilayah di Nusantara ini. Semoga pengurus komisariat ini yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dan tetap berkomitmen untuk memajukan HISKI ke depan. Para ketua dan pengurus komisariat di seluruh Indonesia yang sudah dilantik pagi ini, saya atas nama seluruh pengurus pusat mengucapkan selamat. Mudah-mudahan masih berkenan untuk hadir dalam acara tetap kita. Barusan sekilas saya Jadi lihat ada gangguan. kawan-kawan HISKI, ini hal yang biasa, sudah kita alami berkali-kali dan kita anggap tidak ada. Saya kira bisa dilanjutkan, Prof. Made. Anggaplah ini menjadi hal yang biasa, menjadi kawan HISKI juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh pengurus HISKI Pusat mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Ibu dari pengurus komisariat HISKI pada hari ini yang luar biasa, karena momen ini adalah momen yang kita anggap sebagai momen yang sakral, karena ini dirangkaikan besok kita sama-sama mengikuti upacara kemerdekaan kita yang kita keramatkan, yakni Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Karena itu dirgahayu Indonesia, mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Begitu juga HISKI harus tetap jaya dan kita membawa bendera HISKI ini kemanapun kita berada. Yang kita banggakan Bapak Dr. Pujiharto, M.Hum dari Universitas Gadjah Mada yang tidak kalah hebatnya dengan pakar-pakar sastra yang lain yang sebelumnya, yakni sama-sama kita banggakan beliau juga sebagai pengurus HISKI Pusat dan aktif dalam berbagai kegiatan. Dan Ibu Dr. Endah Imawati, terima kasih banyak moderator kita yang luar biasa ini, karena beliau dengan setia selalu mengawal acara-acara kita di HISKI. Beliau adalah moderator yang sangat piawai membawa kita dalam setiap acara-acara baik di sekolah sastra maupun di tutur sastra gitu. Acara sekolah sastra hari ini adalah salah satu agenda tetap kita yang kita selenggarakan, kemudian juga dirangkaikan dengan acara tutur sastra. Acara sekolah sastra ini sebenarnya adalah acara yang sangat bagus sekali bagi para pencinta sastra, peneliti, ya, pemerhati, para dosen dan guru, dan para pembelajar sastra, terlebih yang selalu setia hadir dalam mengikuti acara-acara HISKI pada acara-acara yang diselenggarakan oleh HISKI. Karena itu saya yakin bahwa keberadaan HISKI di tengah-tengah kita sudah membawa satu wawasan baru buat kita bersama, terutama di dalam meluaskan wawasan kita di bidang kesastraan. Dan masih banyak sebenarnya agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh HISKI, mulai dari pidato kesusastraan, kemudian acara KIK, ya, Konferensi Internasional Kesusastraan, tahun ini diselenggarakan yang ke-34 di Universitas Negeri Surabaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa hadir untuk meramaikan KIK yang menjadi acara tahunan dari HISKI Pusat gitu. Nah, kemudian di samping itu juga penulisan-penulisan buku seperti apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Harun tadi, ya, mulai dari sastra pariwisata sampai yang terakhir yang akan disiapkan nantinya oleh pengurus HISKI Pusat, yakni 100 tahun Asrul Sani. Mudah-mudahan 100 tahun
Pramudia Anantatur segera bisa terbit, kemudian juga Humaniora Digital juga segera bisa terbit, yang nanti akan ikut meramaikan kancah sastra di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu momen penting bagi kita semua untuk memahami tentang bagaimana sebenarnya geliat kesusastraan kita melalui HISKI ini. Di samping itu juga HISKI akan merancang beberapa kegiatan-kegiatan, yakni tentang menjadikan bagaimana HISKI menjadi pusat riset seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua pada rapat tadi malam, dan mudah-mudahan itu memang bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga merancang berbagai pelatihan-pelatihan yang nanti akan bisa bermanfaat bagi anggota HISKI, terutama di dalam penulisan-penulisan artikel dan juga hibah-hibah penelitian khususnya di bidang kesastraan. HISKI yang dikomandani oleh Ibu Prof. Novi, saya yakin bahwa dan pengurus lainnya, baik yang berada di seluruh Indonesia, ini karena HISKI pusat ini mencerminkan satu kepengurusan yang sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat legowo dalam membangun kolektif dan kolegial. Kita semua sebagai pengurus di pusat selalu diberikan kesempatan oleh beliau untuk mewakili HISKI di kancah nasional. Nah, karena itu Sekolah Sastra hari ini menyajikan materi untuk melanjutkan kegiatan kita pada minggu yang lalu, Mbak Endah ya. Saya yakin bahwa teman-teman yang setia mengikuti kegiatan Sekolah Sastra, apalagi yang mengikuti pada minggu yang lalu yang mengambil topik tentang kajian sastra dalam perspektif possible world, ya, minggu yang lalu sudah sempat juga diulas oleh tokoh adat kami di Lombok, Prof. Nuryadi. Saya yakin bahwa yang setia mengikuti perspektif yang disampaikan oleh Pak Dr. Puji Harto, saya yakin bahwa kita sudah mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pisau bedah yang luar biasa untuk bisa kita memahami sastra dalam perspektif yang berbeda. Nah, tentang teori possible world, saya yakin bahwa ini adalah konsep yang sebenarnya berangkat dari logika fikir, ya, yang membayangkan dengan adanya dunia yang sifatnya alternatif gitu. Bagaimana cara kita yang lengkap dan konsisten dalam kita bisa memahami dunia ini, ya, dan berbeda dari dunia nyata ini yang kita alami. Nah, saya yakin bahwa konsep ini sebenarnya banyak digunakan dalam filsafat dan juga logika modal. Dalam linguistik juga kita sempat melihat ada beberapa kajian yang berkaitan dengan possible world. Kemudian juga hingga teori-teori sastra untuk memahami dan menjelaskan tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan realitas, skenario fiksi, dan ini banyak digunakan di dalam kajian-kajian naratologi, gitu. Nah, karena itu teori yang nanti akan dipaparkan oleh Dr. Puji Harto ini adalah sebagai alat berpikir kita dalam mengeksplorasi dan membandingkan bagaimana kita di dalam menganalisis dengan kemungkinan-kemungkinan dunia, baik yang dalam ranah ya, pemikiran abstrak, ya, dalam bentuk filsafat logika, analisis karya fiksi, maupun dalam interpretasi ilmiah tentang realitas itu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu yang ikut di dalam acara-acara Sekolah Sastra hari ini akan banyak mendapatkan hal-hal yang baru. Karena itu saya akan segera menyerahkan sepenuhnya waktu ini kepada Pak Pujiarto. Karena itu saya hanya menitipkan satu yang terakhir yang perlu saya sampaikan. Apa dan bagaimana perkembangan teori possible world itu dalam perkembangan selanjutnya. Jadi karena itu silakan Bapak Ibu
yang sudah setia mengikuti dari minggu yang lalu, saya yakin pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa terjawab pada hari ini. Sebagai pengantar, saya kira sudah cukup. Karena itu saya serahkan kepada Pak Dr. Pujiharto, Bu Endah. Dengan kepakaran beliau di bidang sastra, saya yakin kita semua akan mendapatkan sesuatu yang baru dalam kesempatan ini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara Sekolah Sastra pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, terima kasih. Terakhir, izin Bu Endah, kita memekikkan kata merdeka sebanyak 3 kali sebagai bukti bahwa kecintaan kita pada Indonesia. Merdeka! 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 Iya, cinta tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Cakep. Ya. Cakep. Terima kasih atas cintanya, Pak. Mbak Endah, Baik, boleh saya bicara sebentar? Oh iya, Bu Novi. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Endah. Kawan-kawan semuanya, ini ada 133 peserta yang ikut dalam Sekolah Sastra. Atas nama Ketua Umum, saya Novi Anggrayekti mengucapkan permohonan maaf bahwa tadi ada gangguan kecil yang melintas di antara layar kita, ada sampai 3 kali tayangan ya, itu menjadikan sesuatu hal yang biasa, Bapak Ibu semua, kita anggap katakanlah keburukan setara seimbang berjalan bersama dengan kebaikan. Tetapi yang kita pilih adalah mari kita bersama-sama hiski meraih sebuah kebaikan. Semakin pohon tinggi, semakin banyak angin yang menerjang. Begitu. Jadi tolong Bapak Ibu jangan pernah lelah, kita bersama-sama berjuang untuk hiski. Jadi itu mari kita anggap hal yang biasa. Ada sesuatu yang buruk, ada juga sesuatu yang baik. Tetapi mari kita mengusung bersama sebuah kebaikan. Terima kasih Mbak Endah. Selalu berdampingan. Baik, terima kasih Prof. Novi. Selanjutnya saya serahkan, waktu kita tidak terlalu banyak ini Pak Puji. Ada banyak yang harus disampaikan oleh Pak Puji karena melengkapi yang minggu lalu. Saya serahkan seluruhnya kepada Pak Puji. Pak Puji kok tampaknya agak wajahnya agak tertekan, stres begitu. Nyureng ya? Iya, tadi banyak kerjaan. Saya pikir ada tayangan yang membuat sedikit panik, tetapi enggak, sudah. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ya, tadi kita agak sama-sama terperangkap belajar. soalnya. Ya. Slide-nya Pak Puji itu. Kalau Mbak Endah itu sudah berlangganan ya Mbak Endah. Sudah berlangganan seperti itu, sudah berkali-kali jadi hal biasa. Iya. Ya. Baik. Selalu ada gangguan, tetapi mari sama-sama kita kembali lagi pada niat kita untuk belajar. Kita belajar banyak dari para pemateri. Kali ini Pak Puji yang akan berbagi. Mari kita sama-sama menjaga juga Zoom kita ini supaya menjadi tempat kita belajar bersama. Baik, silakan Pak Puji. Baik, terima kasih Mbak Endah Himawati selaku pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Prof. Novi, Bu Ketua Umum, semoga sehat selalu ya dalam kesibukannya yang luar biasa. Yang saya hormati juga Prof. I. Madi Suyase ya. Sehat selalu Prof ya. Mbak Yeni dan semuanya yang hadir pada acara Sekolah Sastra pagi ini. Baik, ini meskipun ada pertanyaan mungkin di akhir ya nanti ya Mbak Endah ya. Atau dijawab dulu ya. Oke, di akhir aja. Paparan Pak Puji kan masih ada yang harus kami saksikan. Ya, baik. Oke, jadi saya mulai paparan saya.
kemarin sudah saya sampaikan teori possible world ya, terutama story world sebenarnya kalau di bidang sastra. Eh, saya akan masuk ke fenomena kajian ya. Ini apa? Teori possible world ini dari pembacaan saya. Ini sebenarnya kajian yang sangat luas cakupannya ya, karena memang tadi sudah disinggung Prof. Made juga itu ada dalam filsafat ya. Ini kalau saya lihat apa di Scopus ya, nah, terutama keyword story word gitu, itu ada 67 artikel ya. Tapi kalau kita cek dengan search dokumen ya, possible word gitu, itu ada 186.000 ya. Artinya ini sebenarnya ada di berbagai bidang gitu ya. Kita bisa cek dan apa namanya, kalau kita lihat lagi dengan judul artikel ya, possible word, nah ini ada 1.300. Nah, tetapi dari pembacaan saya itu ada banyak artikel yang sebenarnya di dalamnya itu menggunakan teori possible world, tapi tidak secara spesifik menyebut possible world, gitu ya. Misalnya nanti kita akan lihat ya. Nah, kalau kita pakai story world, ya, itu ada 997 ya. Ah, jadi eh, kita ini sekarang kan ada dalam rezim publikasi begitu ya. Nah, sehingga eh, sejauh mana isu itu menjadi besar sebenarnya kita bisa cek di jurnal-jurnal gitu ya. Misalnya saya berilustrasi yang lain itu kajian magical realism gitu ya. Itu sudah sejak tahun beberapa puluh tahun yang lalu ya, di Indonesia baru dikenal mungkin beberapa waktu yang lalu. Nah, sementara isu itu sudah reda gitu ya, kita mungkin baru menggali itu. Nah, sepertinya possible world juga seperti itu ya. Hanya saja mungkin possible world ini banyak berkembang di kajian-kajian yang aplikasi, artinya di bidang teknologi digital ya. Ini banyak sekali muncul di sana. Nah, ini sastra ini menjadi bagiannya karena orang memahami sastra itu terutama hubungannya dengan teks, dengan bahasa. Sedangkan possible world sesuai dengan namanya, dunia mungkin itu sebenarnya tidak harus teks, gitu ya. Dalam pengertian tidak harus teks bahasa, tapi bisa juga lukisan, bisa juga metaverse ya, bisa juga di tayangan-tayangan yang sifatnya digital, gitu ya. Artikel yang saya kira cukup berwibawa ya menurut saya ini ditulis oleh Borman ya, Daniel Kendall Borman. Moving Possible World Theory from Logic to Value. Misalnya ini saya pernah baca di Politics Today ya. Saya kira ini jurnal yang cukup berwibawa ya. Saya jarang sekali lihat penulis Indonesia ada di Politics Today ini. Karena ini memang jurnal sastra yang cukup bereputasi, yang sangat bereputasi ya. Eh, Kajian ini berfokus pada 3 buku anak ini, buku cerita anak. Makanya kemarin saya singgung banyak dipakai untuk pendidikan sebenarnya. Karena ketika harus dihubungkan dengan nilai ya, seperti tulisan ini. Eh, Artikel di atas itu menggunakan 4 modalitas semantik yang sudah saya singgung minggu lalu ya. Aletik, deontik, epistemologis, dan aksiologis. Kemudian artikel yang lain itu ditulis oleh Amit Markus ya, Naratif Etik and Possible World. Ini dimuat di Story World ya. Ya, yang jurnal ini saya kurang tahu, ini jurnal ini menurut saya sangat berwibawa gitu, tapi tidak terindeks Scopus. Mungkin negaranya tidak begitu memperdulikan ya. Ini oleh Universitas Nebraska ya. Nah, kemudian teori possible world ini juga bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi genre sastra.
Minggu lalu sudah saya singgung ya. Eh, apa bisa kita lihat di sini eh, jenis-jenis genre-nya misalnya ada akurat non-fiction, ada true fiction, ada realistic historical fiction, historical fabulation, realistic fiction in no man's land, anticipation ya, fairy tale ya. Kemudian ada legend, fantastic, realism, nonsense rhymes ya dan seterusnya dengan kategori ini. Yang ini kategori ini ya apa namanya bisa dilihat di situ ada ABCD-nya itu dasarnya ini. Jadi ada dasarnya adalah accessibility, aksesibilitas antar dunia gitu. Jadi kalau kita misalnya membaca buku-buku bahasa Indonesia ya, buku teks itu kalau tidak salah itu di panduan penulisan bukunya kan sajikan cerita fantastik, nah misalnya gitu. Nah, cerita fantastik itu sebenarnya dasar genre-nya apa? Gitu. Mengapa disebut fantasi? Nah, ini teori possible world memberi jawaban. Gitu. Selama ini kita hanya menerima aja, oh itu fantasi, oh itu realisme, oh itu apa uncanny, oh itu apa namanya uncanny dan marvelous, misalnya kayak gitu. Nah, jadi genre itu ada banyak ya. Tapi di Indonesia itu sepertinya yang paling menjadi berkuasa itu adalah genre tadi, puisi, prosa, sama drama begitu ya. Kadang-kala drama nggak dimasukkan, ada prosa, ada cerpen, novel, roman begitu. Nah itu klasifikasi itu dasarnya formalistik, artinya bentuk, bentuk karya. Tapi kalau ini klasifikasi genre ini dasarnya adalah dunia yang dihadirkan di dalam karya itu. Apakah dia menghadirkan secara berdampingan antara yang realis dan yang magis, antara yang realis dengan yang fantasi, antara dunia alamiah dengan dunia fiksi, dengan dunia ilmiah misalnya ya dalam science fiction gitu ya. Nah, itu dijawab di sini gitu ya. Nah, ini eh, bisa ada kajian-kajian yang ini. Nah, kemudian juga ada ini kajian dengan fokus yang agak berbeda, itu dilakukan oleh Samantha. Ini dimuat di artikel ini dimuat di Pertanika ya. Nah, cuma ini konsepnya ada menarik ini soal infrastruktur begitu ya, dan and secondary ya. Nah, and secondary story world. Nah, jadi ini mirip dengan Borman maupun Amit Markus, kajiannya juga sastra anak. Gitu. Sepertinya mungkin ini menjadi teori yang menarik sebenarnya untuk menentukan sebenarnya ini genre yang mana, cocok nggak untuk bahan bacaan anak gitu. Apalagi kalau dihubungkan dengan 4 modalitas yang sudah disebutkan tadi, gitu ya. Karena di sana ada soal epistemologis dan aksiologis. Nah, saya mencoba eh, kajian yang mungkin ya ada semacam apa kaitan begitu ya. Itu yang pernah saya lakukan. Ini artikel saya ini sedang apa saya revisi ya karena oleh jurnal Interidex Scopus ini suruh revisi dulu. Saya mungkin perlu waktu ya. Eh, tentang novel Negeri Senja karya S. Senogumi Racidharma ya. Nah, kajian saya ini berfokus pada aspek-aspek yang mencirikannya sebagai karya sastra yaitu imajinasi, sebuah konsep yang erat kaitannya dengan dunia cerita dan dunia fiksi dalam hubungannya dengan dunia alamiah dan implikasi dari hubungan tersebut ya. Nah, selama ini misalnya kajian sosiologi sastra itu kalau dari penangkapan saya itu kadang-kala nggak begitu jelas posisi sastra sebagai dunia imajiner. Ya, dia dianggap saja sebagai mengungkapkan fakta gitu. Kemudian kajiannya fokus ke ideologi misalnya gitu. Nah, kalau kajiannya ke ideologi, ya berarti dia apa bedanya dengan ideologi partai?
apa bedanya dengan ideologi organisasi apa sosial keagamaan tertentu misalnya gitu ya dalam pengertian ide ya mungkin yang nanti terwujud dalam visi misi ya misalnya kayak gitu. Nah, ini yang disampaikan Lian ya sebagai dunia cerita negeri senja ya dalam artikel saya itu dibangun dengan komponen statis yang mendahului cerita dan komponen dinamis yang menangkap terungkapnya peristiwa. Nah, ini menurut Rian sebenarnya konsep ini mengadopsi konsepnya si Bakhtin ya tentang kronotop ya bagaimana sebenarnya dunia cerita itu juga ada komponen statisnya. Nah, komponen statis ini adalah komponen-komponen yang dia itu disediakan oleh penulis cerita dan itu tergambar di dalam eh, karya ya, terutama di sini adalah lebih ke prosa ya. Jadi misalnya yang pertama itu komponen statis itu adalah seperangkat hukum alam. Jadi di dalam karya kita lihat itu ada hukum alam ya. Hukum alam ini kalau kembali ke teori yang saya sampaikan itu gambarannya adalah di apa textual actual world ya. Nah, jadi textual actual world itu biasanya menggambarkan hukum alam meskipun belum tentu juga ya. Tapi yang paling nyata dari hukum alam itu adalah ada di AW, di actual world. Actual world itu tempat dunia tempat kita menghuni ini gitu ya. Kemudian ada seperangkat aturan dan nilai sosial. Nah, di dalam cerita pasti akan ada seperti itu ya. Misalnya kalau kita lihat ambillah contoh ini kepala saya ini isinya sastra anu ya yang agak lama ya. Misalnya ambillah contoh apa layar terkembang begitu ya. Nah, layar terkembang itu begitu orang membaca Tuti itu adalah aktivis Putri Sedar. Nah, itu langsung itu pasti metafor karena Sedar itu artinya adalah sadar. Jadi itu adalah perempuan yang sadar. Jadi feminis gitu ya. Nah, di situ gambaran kita berarti oh ini ada nilai-nilai yang diperjuangkan ini. Ini ada persoalan apa namanya kesetaraan gender yang diajukan oleh si STA ya, Stan Takdir. Nah, itu misalnya sekedar contoh bahwa ada aturan sosial di sana. Kemudian inventarisasi eksistensi yang mencakup karakter dan spesies ya, objek ya. Nah, ini terminologi seperti spesies ini kita harus cek ya apa artinya ya. Karena memang ini biasanya term dalam biologi gitu ya. Nah, kita lihat di dalam karya itu spesies yang dihadirkan apa gitu. Kalau di dalam karyanya Andrea itu Laskar Pelangi itu gambaran spesies kayaknya detail banget di sana ya. Ketika menggambarkan kondisi satu apa kehidupan di satu ini tertentu ya lokasi yang menggambarkan situasi alamiah, nah, dia pakai term-term ilmiah di bidang biologi kalau nggak salah misalnya gitu. Dan kemudian institusi sosial mereka yang hidup di dunia cerita. Jadi ini di dunia cerita ya. Jadi meskipun apa namanya di dunia cerita, tetapi pasti mengungkap yang seperti ini. Kemudian cerita rakyat tentang eksistensi yang mencakup rumor, legenda, dan latar belakang. Ini di dalam negeri senja tergambar ya. Kemudian ruang dengan fitur fisik tertentu. Nah, kita perlu melakukan identifikasi terhadap karya dari sisi komponen statis ini yang disediakan oleh karya tadi. Kemudian komponen statis di atas itu menjadi cerita jika komponen dinamis memindahkannya. Jadi bagaimana misalnya si tokoh memaknai satu setting tertentu atau bagaimana tokoh ketemu dengan tokoh lain. Itu sehingga membuat cerita itu dinamis.
atau membuat terbangunnya cerita tepatnya ya. Jadi cerita menjadi terbangun karena kalau hanya komponen statis saja maka nggak ada cerita. Nah, dia menjadi ada cerita karena itu terhubung satu dengan lainnya. Nah, jadi struktur dinamis yaitu prinsip-prinsip yang membangun dunia cerita untuk menangkap pengungkapan peristiwa. Nah, bagaimana pada umumnya komponen dinamis ini atau peristiwa dinamis ini terjadi? Nah, pada umumnya pasti ada insiden fisik ya yang membawa perubahan yang ada. Jadi kita menemukan dalam cerita-cerita itu biasanya yang namanya tindakan itu dilakukan oleh aktor dan itu bersifat fisik ya. Tentu saja ini dalam pengertian yang luas juga bisa verbal gitu ya. Nah, kemudian perubahan fisik itu, insiden fisik tadi itu akan diikuti dengan kejadian mental yang memberi makna pada insiden fisik tadi. Motivasi agen dan reaksi emosional ya dan pasien memengaruhi hubungan antar karakter dan terkadang mengubah struktur sosial gitu. Jadi kita lihat misalnya kalau lagi-lagi ke layar terkembang tadi itu jelas komponen statiknya ada banyak di sana ya. Gambarannya Yusuf itu seorang mahasiswa kedokteran, Tuti seorang aktivis putri sedar, Maria periang dan sebagainya. Mereka saling terhubung ya satu dengan lainnya. Maria dengan Yusuf terjalin hubungan apa ya apa namanya ada rencana untuk ya hubungannya laki-laki perempuan ya sudah dewasa begitu. Kemudian nanti akan terjadi di akhir itu tiba-tiba si Maria itu sakit. Nah, kemudian Yusuf bersama Tuti begitu. Nah, di sini bisa kita lihat eh, apa yang sebenarnya dimaui oleh pengarang, gitu ya. Nah, kalau dari tafsir saya sih, yaitu sebenarnya si STA menghendaki generasi yang akan datang itu adalah generasi seperti Yusuf dan Tuti, seorang organisatoris dan seorang yang punya visi ke depan. Nah, jadi di situ harapannya akan mengubah struktur sosial dan ini pembacanya pasti kepikir juga, gitu kan? Nah, gitu. Nah, tetapi itu tadi perlu dicermati dalam konteks itu dia itu realis atau apa itu bisa dilihat di genre-nya, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu mengamati dan merekam komponen statis dan dinamis yang di negeri senja tadi, kemudian menggambarkan posisi mereka mengenai AW dalam sistem dunia pluralitas. Nah, dalam konteks negeri senja ini berbeda dengan layar terkembang, itu negeri senja jelas-jelas menggambarkan adanya proses aksesibilitas atau terjadi yang namanya recentering atau relokasi ya. Relokasi dari AW ke TAW. Nah, TAW-nya negeri senja gitu ya. Nah, di situ bisa kita bandingkan bagaimana yang namanya distance ya. Distance itu jarak. Jadi dunia yang dibangun pengarang oleh Seno lewat negeri senja tadi itu secara ontologis berjarak dengan dunia nyata karena memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, minggu lalu sudah saya singgung. Nah, di situ apa yang berbeda dan bagaimana aksesibilitas itu terjadi. Nah, ini kalau mau dimasukkan ke kajian yang bisa dilihat sebenarnya seperti apa bedanya. Gitu dan apa maksud dari apa namanya penggambaran di dunia mungkin ya, dunia mungkin negeri senja tadi. Dan apa hubungannya dengan dunia nyata begitu. Atau EWAW maksud saya, actual world. Nah, itu yang pertama ya yang sudah saya lakukan ini masih proses itu artikelnya. Ini yang alhamdulillah sudah accepted ya. Nah, ini mengkaji Petruk Dadi Ratu ya. Nah, jadi
mengkaji fenomena transfiksi dan transmedia. Lakon wayang Petruk Dadi Ratu ke naskah drama Bel Geduel Beh dan lukisan Petruk Jadi Ratu Semar Kusirnya. Nah, kita lihat ini, saya dulu menonton lukisan ini, ya. Ini pernah ditulis oleh dosen UNY ya, seni lukis kalau nggak salah, atau seni rupa. Ini lukisan seorang pelukis di Jogja, di daerah Bantul ya. Itu namanya Subandi Gianto. Rupanya dia sudah membuat lukisan judulnya Petruk Dadi Ratu Semare Kaling-Kalingan Mego. Gitu. Jadi Petruk jadi ratu, semarnya tertutup awan. Gitu. Jadi awannya tidak, Petruknya jadi tidak begitu kelihatan karena dia tertutup awan. Gitu. Tapi gambar lukisannya seperti ini ya, misalnya gitu. Nah, ini saya jadi terpikir, oh ini ada fenomena Petruk gitu ya. Nah, si penulis tadi memberi tafsir juga tentang gambar-gambar di belakangnya tadi. Nah, ini kalau nanti nyambung dengan pertanyaan Bu Venus ya. Jadi kalau kita melihat lukisan seperti ini, kira-kira ada nyambungnya nggak dengan sketsanya Danarto. Ini Danarto juga sama, ini juga membuat lukisan yang satu Petruk yang punakawannya, biasanya punakawannya ksatria. Yang sebelah kiri ini Petruk yang berseragam seorang ratu, seorang raja. Gitu ya. Nah, tapi ini dilukis oleh Danarto di dalam dramanya. Dan rupanya dari penelusuran saya, kumpulan cerpen Danarto yang Godrop itu sebenarnya semuanya ada sketsanya. Tapi sekarang itu dihilangkan sama penerbit. Itu sebenarnya sayang banget itu ya. Jadi kumpulan cerpennya sudah nggak ada lagi sketsanya. Padahal ada sketsanya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini saya tidak tahu mengapa itu dilakukan. Nah, kemudian kita lihat ada lagi pelukis yang karya Joko Peke ini. Nah, itu juga judul lukisannya itu Petruk Dadi Ratu Semar Kusire. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini lukisannya ini kira-kira kalau kita sebagai penonton, sebagai yang menikmati lukisan gitu. Ini kalau ada bendera merah putih ini, kira-kira kita kemana? Kira-kira angan kita, gitu kan? Nah, kemudian ada gambaran ini, ya, ini kira-kira kemana? Ada jalan menuju ke sana, begitu ya. Nah, ini saya sebagai pembaca pasti ini harus dilihat ini dilukis tahun kapan, pada saat kapan, gitu kan? Nah, tetapi yang menjadi fokus saya adalah dalam konteks transfiksi, kira-kira ada hubungan nggak antara Petruk di sini dengan Petruk di ini ya, dan dengan Petruk yang ini, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang transfiksi itu hubungannya bukan antara AW dengan TAW, tapi hubungannya antara TAW1 dengan TAW yang lain. Gitu. Jadi textual actual word di dalam drama Bel Geduel Beh dengan textual word di dalam lukisan ini ada hubungannya enggak? Ah, bagaimana kita menghubungkannya? Gitu. Nah, ini sama-sama dunia fiksi. Jadi kalau kita bicara transfiksi itu berarti yang melintas dunia fiksinya. Gitu. Tapi kalau yang Negeri Senja itu terjadinya aksesibilitas. Nah, sehingga tadi terjadi relokasi atau recentering ya istilah Mary Leriando. Nah, jadi ini sama-sama menggambarkan adanya dunia yang plural. Gitu. Yang pertama Negeri Senja tadi itu pluralnya itu dari AW ke TAW, yang ini pluralnya dari teks yang satu ke teks yang lain. Gitu. Tapi tekanannya pada fiksinya, bukan pada teksnya. Ya. Nah, tapi pada saat yang sama ternyata fiksinya tadi itu disajikan tidak hanya dalam satu jenis genre. Ya, atau media maksud saya, tidak dalam satu media.
yang satu medianya drama, yang satu medianya lukisan. Nah, bagaimana kita menjawab gitu. Nah, di SS sebelumnya misalnya kita lihat paparannya Prof Neta itu dia membuat produk gitu kan. Nah, tapi mungkin itu penjelasan mengenai produknya itu apakah sebagai dunia visi atau tidak. Nah, itu mungkin soal lain itu kreativitas karena dia posisinya sebagai produsen. Tapi bagaimana memaknai? Nah, teori ini saya kira memberi jalan untuk kita bisa memaknai itu, gitu ya. Nah, saya kira itu ya kelanjutan dari paparan saya minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu lebih banyak pada teori, yang pada pagi ini lebih ke bagaimana praktek penerapan dari teori possible world. Demikian saya kira Bu Endah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Ini yang pertanyaan dari Bu Venus di Oke. Ya. Ya, jadi Bu Venus itu bertanya berdasarkan teori possible world dalam kajian sastra, gitu ya, dan mengacu pada pandangan David Lewis bahwa tidak ada perbedaan ontologis antara dunia aktual dan dunia yang mungkin, serta dunia aktual hanyalah salah satu dari banyak dunia. Bagaimana kita dapat menganalisis dan membedah fenomena transfiksi? Nah, jadi tadi sudah saya terangkan. Jadi kalau yang apa namanya transfiksi itu adalah antar dunia mungkin, gitu ya. Tapi kalau actual world dan TAW itu adalah antara dunia aktual dan TAW. Jadi itu hal yang berbeda fokus kajiannya, gitu ya. Jadi apa namanya sama-sama dunia, tetapi dunianya pluralitasnya berbeda karena AW dengan TAW itu adalah dunia yang berbeda. Tetapi sebenarnya perbedaannya itu terkait erat dengan di mana posisi si apa namanya pengucap ya, Nah, si pengujar. Pengujar itu kalau dalam linguistik ya yang mengujarkan ya. Kan ada konsep ujaran di sana atau parol gitu ya. Nah, siapa yang memparolkan? Nah, itulah AW-nya gitu. Misalnya minggu lalu sudah saya contohkan Arsvendo, dia memanggilku malaikat. Aktual world-nya itu dunia malaikat, sehingga dunia manusianya itu adalah dunia apa namanya dunia yang beda dengan dunianya malaikat. Tapi AW-nya dunia malaikat, gitu. Dunia manusianya dipandang dari sisi dunia malaikat. Seperti itu Mbak Endah ya. Semoga Bu Venus sudah bisa menangkap maksud saya. Terima kasih. Baik, nanti kalau Bu Venus belum masih ingin menanyakan nanti bisa di kolom chat ya Bu Venus. Pak Puji, tadi kan disebutkan ini dasarnya awalnya dari cerita anak. Kalau dari cerita anak itu kalau ada teman-teman yang ingin meneliti seharusnya langkah-langkahnya seperti apa ya Pak Puji? Kalau memulainya dari kalau mengambilnya dari cerita anak. Oh ya. Misalnya yang paling sederhana apa timun mas itu misalnya dari situ. Ini bisa enggak dikaji dengan PW dan langkah-langkahnya awalnya itu harusnya seperti apa, kemudian apa saja yang dikaji? Silakan Pak Puji. Ya, baik Mbak Indah. Jadi apa namanya kajian possible world dengan fokus pada cerita anak itu pada umumnya ada tujuan-tujuan pendidikan, gitu ya. Nah, jadi sejak awal begitu seseorang itu melihat cerita, itu cerita itu mestinya dipandang sebagai dunia mungkin, gitu. Nah, sebagai dunia mungkin atau dunia cerita, gitu ya, atau dunia cerita. Nah, sebagai dunia mungkin maka dia pasti pengukuran dunia mungkinnya ini kan hubungannya dengan dunia nyata. Gitu. Jadi kita hidup di dunia nyata, tapi begitu orang menulis cerita, itu maka dia masuk dunia mungkin gitu.
Jadi saya beri ilustrasi kalau saya ambil konsep dari bidang linguistik ya. Zule itu ya, bukunya di kajian bahasa, itu kan menyebut ada beberapa sifat bahasa. Salah satunya itu adalah apa namanya, displacement. Jadi yang dirujuk oleh bahasa itu bisa tidak di sini. Ya, jadi misalnya ketika seseorang mengatakan apa namanya, ada nama tempat, misalnya novelnya siapa itu ya, yang di situ ada metaverse gitu ya. Ya, yang metaverse ditemukan kemudian dipakai oleh si itu yang apa pengusaha besar itu ya. Nah, itu metaverse itu ya adanya sebenarnya mula-mula di novel itu gitu. Tetapi kemudian apa itu metaverse gitu ya, di dalam novel itu digambarkan barang siapa atau barang siapa datang ke metaverse, maka dia akan menjadi orang yang kaya raya karena di sanalah tersimpan duit yang begitu banyak. Wah, itu namanya novel populer ya. Tapi rupanya ide si pengarang novel itu kemudian ditangkap oleh seorang konglomerat besar ya, gitu, yang membayangkan bahwa oh ini bisa diciptakan ini, dan ini menjadi sangat ramai ketika kemarin COVID ya, itu apa namanya, si pengusahanya tadi itu kemudian membangun dunia metaverse, kemudian ada uang kripto, ada bagaimana bisa investasi gitu, memborong apa perumahan di metaverse gitu, tinggal di sana gitu ya. Dan itu kemudian menginspirasi juga dunia-dunia game. Nah, pertanyaannya, apakah cerita di dalam dunia mungkin tadi itu mengandung nilai atau enggak? Gitu. Nah, kalau mengandung nilai, maka akan diberlakukan yang namanya modalitas aletik, deontik. Ya. Nah, modalitas deontik itu kemarin cakupannya ada baik, buruk, dan biasa. Gitu ya. Nah, apakah nilai tadi, hal yang kemudian dilakukan atau tadi kalau di penjelasan negeri senja tadi itu kan ada peristiwa fisik ya, ada mental. Nah, jadi yang ranah mentalnya tadi yang memaknainya itu berhubungan dengan modalitas eh, deontik tadi, baik buruk dan biasa aja. Dan kemudian ada epistemik itu, yaitu diketahui, tidak dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir itu aksiologis. Nah, di situ ketika cerita anak itu misalnya katakanlah tadi apa namanya Buto Ijo ya tadi ya, Timun Emas ya tadi ya. Nah, Timun Emas itu kan ceritanya tentang Buto Ijo. Di situ selalu ada apa namanya syarat-syarat ya. Syarat-syarat ini cerita dongeng itu biasanya si Buto Ijo mau si Timun Emas tapi kamu ada syarat. Ya. Kamu ada syarat. Kamu ada syarat. Nah, di Harry Potter juga itu. Harry Potter mau masuk mengambil apa namanya yang diinginkan oleh si Harry Potter, dia harus masuk, harus ketemu dulu kuncinya, buka lagi, buka lagi seperti itu. Nah, jadi apa namanya cara-cara seperti itu tuh ada, kira-kira ada sisi modalitasnya enggak? Nah, kalau kita lihat di situ itu ada modalitas epistemik. Jadi ya diketahui, nah, tapi ternyata harus berjuang untuk bisa mengetahui. Ada aksiologisnya enggak? Gitu. Nah, aksiologisnya itu aksinya apa untuk melakukan itu tadi. Nah, jadi nanti bisa ngejudge apakah sebenarnya tokoh-tokoh yang disajikan di dalam sebuah cerita itu mengandung nilai pendidikan atau tidak, gitu. Nah, kalau tidak, ya ini soal kesepakatan apa itu mendidik dan tidak mendidik, gitu. Karena apa namanya, kalau tidak mendidik, saya kira sudah ada kasus ya, yang sastra masuk kurikulum itu dipersoalkan. Karena mungkin itu melampaui batas-batas nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, jadi itu bisa bisa dilihat di situ. Tetapi di situ
tujuannya pendidikan, ya. Tapi kalau saya beri ilustrasi yang lain, kalau misalnya science fiction ya, science fiction itu kita lihat, ya saya agak lupa judulnya ya, saya dulu, tapi kira-kira gambaran umumnya, yang namanya science fiction itu pada umumnya menggambarkan cerita dengan setting yang bersifat interplanetary. Interplanetary itu hubungan antar planet, gitu. Jadi ada tokoh cerita di sebuah planet, gitu ya. Di Indonesia kebetulan kan ini langka sekali ya, science fiction itu. Itu kemudian si tokoh yang berangkat ke planet lain nanti di sana ketemu dengan makhluk lain, gitu. Tapi makhluk lain tadi itu sepenuhnya ontologis karena dia tidak bisa dibayangkan bahwa ada di dunia nyata. Gitu. Tetapi terjadi proses yang namanya aksesibilitas, gitu. Nah, jadi mengapa itu bisa mengakses, gitu? Nah, itu karena ya walau bagaimanapun, meskipun distannya terlalu jauh, jaraknya terlalu jauh secara ontologis, tetapi tetap saja bisa berinteraksi. Gitu. Biasanya nanti interaksi yang terjadi kalau dalam science fiction itu nanti akan ada di sana ada gambaran totalitarianisme, terus ada kesedihan, gitu. Nah, kalau dalam cerita wayang di Jawa itu perbedaan ontologis itu tidak menjadi penghalang untuk terjadinya aksesibilitas, bahkan terjadi ini apa namanya kalau dalam istilah magical realism itu blur ya, gitu. Jadi misalnya Werkudara itu menikahi Arimbi, gitu kan. Arimbi itu kan gendruwo kan, gitu. Arimbi itu kan raksasa, gitu. Tapi di situ ya dengan gampang aja ceritanya. Ya oke, tak nikahi tapi tolong dibuat perempuan cantik gitu. Jadi si Arimbinya berubah jadi perempuan cantik. Banyak sekali kalau dicerita wayang itu. Si Suratri Montro itu seorang gendruwo itu bisa mengawini Maerah, istrinya Basudewa, misalnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau yang terjadi lintas itu, lintas ontologis, lintas dunia begitu, itu ya pada umumnya yang paling strategis kemudian untuk kepentingan pendidikan karena kita hidup ini kecenderungannya kalau dalam perspektif yang mutar itu disebut kita cenderung antroposentris, gitu ya. Artinya menjadikan dunia kita itu sebagai yang paling utama. Dunia manusia menjadi yang paling utama. Tidak perlu memikirkan dunia yang bukan dunia manusia, ya. Nah, misalnya gerakan-gerakan ekofeminisme itu kan sebenarnya menentang menentang antroposentrisme. Sehingga juga kajian-kajian ekofeminisme itu bisa mengelaborasi dunia-dunia yang terkait dengan dunia yang magis, ya. Misalnya motong pohon itu sudah izin belum sama yang bau rekso pohon tadi. Nah, misalnya itu kalau keyakinan tradisi kan itu dipercaya sungguh-sungguh ada dan kemudian itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Artinya apa? Kita manusia itu menghargai makhluk dari dunia lain, gitu. Nah, jadi dengan kata lain kita menganggap dunia lain itu ada, makhluk di dunia lain itu ada, dan itu berinteraksi dengan cara-cara seperti tadi. Demikian Mbak Endah, semoga menjawab ya. Baik, ini Pak Dipa ingin bertanya, tapi sebelum Pak Dipa bertanya, satu lagi, berarti kalau untuk sastra horor begitu bisa digunakan ya Pak? Karena seperti barusan Pak Puji ngintikan tadi, ada dunia lain yang menjadi bagian dari mungkin itu. Berarti sastra horor yang kemarin yang kita rame-rame membuat itu bisa juga sebenarnya diteliti dengan menggunakan PW. Itu sebenarnya tergantung dari ininya ya, kecenderungan teksnya. Jadi misalnya kalau sekarang ini banyak sekali ya, misalnya di Facebook itu yang reel itu ya,
yang itu kadang-kala ada tayangan pocong gitu ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya itu untuk bermain-main atau dia beranggapan bahwa ada dunia lain. Nah, kalau dalam wacana kapitalisme ya itu hanya main-main aja gitu. Jadi misalnya kemarin itu ada yang membahas tentang apa namanya sastra horor itu ya di di kampus kami saya turut menguji itu. Itu kecenderungannya dalam rezim kapitalisme kajian-kajian mutakhir itu. Nah, itu masuk wilayah cultural studies gitu ya. Dan itu jelas dasarnya tentu antroposentrisme gitu. Jadi pertanyaannya mengapa di era yang sangat positifis sekarang tiba-tiba sastra horor menjadi menarik gitu. Jangan-jangan kita itu diam-diam rindu dengan memedi gitu. Kita rindu untuk bisa bincang-bincang dengan setan, dengan memedi, dengan genderuwo gitu. Nah, tapi karena itu sudah dipercaya tidak ada, maka hadirnya lewat digital. Pertanyaannya, kalau kita apa namanya ngobrol-ngobrol dengan makhluk atau dengan tokoh-tokoh di dunia digital itu, nah, misalnya main bola begitu, main bola itu kan sebenarnya berdiskusi, berdialog tapi lewat tindakan kan. Nah, itu kita asik nggak gitu. Nah, tetapi itu ininya apa nama dasarnya itu adalah digital gitu. Tapi itu bisa membawa keasikan. Tapi sebaliknya sekarang ini ramai sekali isu tentang kesepian. Ya, sampai-sampai ada menteri kesepian. Mungkin kalau mengikuti pers ya, saya mengikuti Kompas itu di beberapa negara itu mulai di negara-negara maju terutama itu mulai banyak sekali orang yang merasa kesepian. Gitu karena mungkin aturan yang terlalu banyak gitu dan sebenarnya itu ini bisa menjawab fenomena seperti dunia digital tadi untuk mengatasi kesepian tadi. Tapi kalau itu terus-menerus itu bisa masuk ke dalam lorong yang mengerikan gitu. Jadi saya sudah mendengar proses-proses pembelajaran berbasis daring yang terutama di anak-anak SMA itu ketika dia ikut sekolah lewat daring itu kalau bertanya sangat berani gitu. Tapi begitu ketemu orangnya langsung di satu saat luring gitu, dia langsung keringat dinginnya bercucuran gitu. Artinya dalam kesunyian tuh orang bisa sangat berani, tapi begitu ketemu orangnya itu merasa terkontrol. Nah, di sini memang apa namanya seperti itu. Nah, tapi kalau yang tadi seperti cerita anak tadi itu kan asumsinya ini ya apa nilai ya gitu. Di dunia hukum aja Bu Indah bisa lihat simbol dari Dewi Keadilan kan seorang Dewi kan itu Dewi Dewi Justisia gitu kan. Nah itu kan mitos keadilan kan seorang jadi yang bersikap adil itu kan dibayangkan perempuan. Itu kan fiksi kan gitu. Itu kan fiksi ya itu kan apa namanya gambaran tentang nilai ideal yang dimiliki oleh seorang Dewi Justisia yang itu harus bersikap adil. Tapi itu kemudian dijadikan dasar turunannya itu menjadi pasal-pasal yang semua itu sebenarnya tujuannya adalah keadilan. Kira-kira begitu, Bu Indah. Baik, baik Pak Puji. Ini bisa kemana-mana memang. Saya persilakan Pak Dipa, sudah dibukakan akses. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya dan terima kasih atas ilmu yang dibagikan pada kami semua. Menarik ini teori possible world. Termasuk juga tadi ada singgungan tentang realisme magis, kemudian ada singgungan tentang fantasi. Sebagaimana ini bumbu ya bahwa saya menulis di buku saya ada praktik campur aduk antara realisme magis dengan fantasi ya di dalam melihat Danarto terus menempatkan Eka Kurniawan yang seharusnya sastra horor terus dimasukkan ke realisme magis misalkan.
Tapi tentang possible world sekali lagi ini menarik. Justru pertanyaan saya atau mungkin saya justru penasaran ya, karena saya pernah membaca tulisannya Alice Bell yang jadi secara ontologis itu pertanyaannya begini. Tadi kan disinggung tentang apa hidup di dunia maya. Kalau itu termasuk ini kan masalahnya menjadi begini. Apa sih yang disebut dengan possible world dan bedanya dengan fictional world itu apa? Kemudian kalau di dalam konteks tadi tanda petik ya dunia maya itu masuknya itu sebagai alternative world atau possible world gitu, karena kan ada isu ontologis di situ gitu. Nah, ini mohon penjelasannya. Jadi bedanya antara possible world dengan fictional world, termasuk juga kelindahan dengan itu tadi alternate world atau alternative world itu. Terima kasih. Baik, Baik, langsung ya. terima kasih Pak Dipa. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Dipa atas pertanyaannya ya. Saya coba tayangkan yang paparan minggu lalu ya. Ya ini. Nah, jadi possible world itu kan sebenarnya konsep dalam teori filsafat, terutama untuk menjelaskan logika modal. Tetapi kemudian dia bisa dipakai di berbagai macam bidang, dan ketika masuk di bidang sastra, itu dia bukan menjadi logika modal, tetapi terutama dihubungkan dengan yang disebut di sini pencelupan naratif ya. Pencelupan naratif. Nah ini. Jadi teori dunia mungkin memandang sastra sebagai konstruksi imajinasi, objek kontemplasi estetika, dan sebagai kondisi pencelupan naratif. Nah, implikasi dari itu kemudian ada beberapa konsep. Ada dunia aktual, yaitu semua yang ada. Ya. Kemudian dunia dapat dipikirkan dalam dua cara, ya, dan seterusnya. Saya langsung ke pertanyaan Pak Dipa ya. Nah, kemudian ada dunia mungkin, ya. Semua yang mungkin ada. Nah, dunia mungkin ini ada dunia cerita dan bisa juga ada dunia fiksi murni, gitu. Nah, dia menjadi cerita itu ketika seperti yang tadi ada komponen dinamis. Jadi ketika komponen yang dihadirkan itu hanya semata komponen statis, maka dia menjadi fiksi. Tapi begitu ada dinamisnya, maka dia menjadi cerita. Nah, dunia mungkinnya ada di mana ya? Dunia mungkinnya dalam pemahaman saya ada di kerangka besarnya. Dia masuk ke dalam dunia sastra itu kemudian disebut dengan story world atau bisa juga dunia fiksi gitu. Tapi kalau dunia fiksi itu secara konseptual bisa dibayangkan dia fiksi murni, dia tidak ada ceritanya. Tapi begitu dia cerita, maka dia bisa dunia fiksi, tetapi ada ceritanya. Tapi dunia cerita bisa juga ada yang dunia nyata dan gabungan dengan dunia fiksi. Gitu misalnya, saya ambil contoh, saya kalau yang fiksi murni saya nggak punya bayangan Pak Dipa ya, karena mungkin nggak terbiasa, nggak punya bayangan, mungkin di lukisan mungkin ada ya, yang itu. Tapi kalau dunia cerita misalnya, kalau apa namanya science fiction, ya tadi sudah saya contohkan, itu ketika terjadi interplanetary, kemudian tokoh itu menuju planet yang lain, itu di sana tokoh-tokohnya nggak ada yang bisa dibayangkan bahwa itu ada di dunia nyata, gitu ya. Atau kalau Pak Dipa pernah membaca Dunia Kappa karya Akutagawa, ya, nah, itu juga ada dunia kappa yang di sana itu gambarannya bukan manusia, gitu.
Nah, yang seperti itu masuk dunia fiksi atau atau cerita. Nah, itu kan cerita karena memang dia ada ceritanya, ada struktur naratifnya. Tetapi dalam konteks dunia kapanya Akutagawa itu ternyata si tokoh cerita yang manusia biasa itu bisa masuk ke dunia kapa. Nah, itu yang disebut dengan accessibility. Nah, ketika terjadi si tokoh masuk dunia kapa, maka terjadi proses yang namanya recentering atau relokasi. Nah, jadi dunia fiksi itu adalah dunia yang fiksional. Dia juga dunia mungkin, gitu. Tetapi itu dunia mungkinnya orang sastra. Nah, kalau dunia mungkin itu bisa milik orang sastra, bisa milik orang filsafat, bisa milik orang dunia digital, gitu ya. Orang dunia digital itu menghadirkan dunia fiksi, itu tidak harus ada ceritanya, gitu kan. Atau bisa juga ada ceritanya, tetapi tidak harus ada disajikan dengan bahasa, gitu. Jadi misalnya kalau yang cerita-cerita tadi, film-film animasi dan sebagainya tadi itu kan bahasa itu bagian dari pemanis cerita ya, supaya sepertinya ada ceritanya. Tetapi kita lebih fokus kepada visualnya, gitu. Nah, kalau dunia cerita itu bisa nggak kalau tidak pakai bahasa selama ini di dalam konsep kita? Selama ini orang menganggap yang namanya cerita itu pasti teks, gitu ya. Kalaupun itu disampaikan secara lisan, itu ucapan lisannya dianggap sebagai teks, bisa ditranskripsi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita orang sastra selama ini ada dalam, boleh nggak dibilang perangkap ya? Nah, boleh ya, dibilang perangkap. Yang namanya sastra itu harus pakai bahasa tulis. Mengapa? Karena konsep sastra itu yang merupakan terjemahan dari literature, itu erat kaitannya dengan munculnya letter, itu dengan tulisan. Nah, baca tulis, maka tuh sebenarnya literature sastra itu erat sekali hubungannya dengan literasi yang sekarang digembar-gemborkan PBB lewat apa namanya Sustainable Development Goals itu. Nah, jadi semoga itu bisa menjawab ya, Pak. Tadi kalau dihubungkan dengan soal realisme magis ya itu sebenarnya kan ininya soal lain ya. Perspektifnya lain karena realisme magis itu klasifikasinya hanya dua, yaitu antara yang phenomenal world dan yang magis, gitu. Jadi dua besar gitu ya. Kalau possible world itu dimungkinkan tokohnya melintas interplanetary dan planetnya tidak hanya dua. Bisa diasumsikan planet-planetnya banyak dan secara teoretis itu secara ontologis beda-beda ontologi antara planetnya itu. Planet dimaksud tidak harus kemudian mengacu ke dalam pengertian planet yang diakui ada dan terverifikasi secara ilmiah, bisa juga dia planet yang diimajinasikan. Misalnya kayak metaverse tadi. Metaverse itu adanya kan di dunia imajinasi. Metaverse di dalam novel maksud saya loh ya, bukan metaverse yang kemudian diadopsi oleh si siapa itu? Siapa Mbak Enda itu? Yang membuat yang kemudian mengubah Facebook menjadi Meta itu. Nah, itu ya. Apa? Mark Zuckerberg. Nah, anak saya bilang. Jadi Mark Zuckerberg itu memindahkan metaverse di dalam novel untuk menggantikan Facebook, kemudian namanya jadi Meta. Dan Facebook itu mendasari munculnya metaverse, yang di sana orang bisa berinvestasi ya, gitu. Jadi era sekarang ini sangat dikuasai oleh kekuatan imajinasi. Dan ini kalau mau ditarik keluas lagi, kaitannya banyak ya Pak Dipa. Saya kira mungkin begitu, matur nuwun. Berarti itu bukan metaverse tapi multiverse atau yang mana? Bisa begitu, Pak. Kan kalau di dalam fiksi kan ada misalkan seperti historical fiction itu kadang disebut
menyajikan realita ya di dalam dunia yang multiverse seperti dunia superhero itu kan masuknya nanti fantasi, terus kemudian subgenre-nya nanti membahas tentang multiverse. Jadi yang itu maksudnya. Ya, Possible bisa, world betul yang itu. ya bisa begitu, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya. Tapi metaverse itu juga bisa dalam pengertian multi-multi itu batasannya berapa ya? Kalau 2 itu belum multi ya. Kalau nggak salah multi itu minimal 3 ya. Jadi kalau Sebenarnya kalau di tulisannya Alice Bell itu dia juga membahas tentang kalau ada possible worlds, seharusnya juga ada impossible worlds, kemudian juga termasuk dengan tadi masalah limitnya tentang possible-nya tadi gitu. Ya, matur nuwun. ya, kalau yang impossible tadi itu kan hubungannya dengan modalitasnya, Pak. Modalitas atletiknya. Jadi kan pasangannya kan kebutuhan, kemungkinan, dan ketidakmungkinan. Jadi possibility dan impossibility, yaitu ranah yang mungkin di dalam novel itu bisa diterima apa enggak. Nah, ini ada kajian tersendiri tentang impossibility. Gitu Pak Dipa. Moga bisa memberi jawaban. Ya, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Puji, terima kasih Pak Dipa. Waktu kita sudah hampir habis. Pak Puji, kalau boleh saya tutup sampai di sini karena mungkin Pak Made akan menutup sekolah sastra kita kah? Iya, monggo. Pak Made? Yeah. Kalau tidak, lanjut saja Bu Endah. Lanjut saja. Baik, saya tutup kalau begitu. Baik, terima Pak Puji. Karena waktu juga. Iya, terima kasih Pak Made, terima kasih. Pak Puji, saya tutup sampai di sini. Bapak Ibu dan teman-teman, Pak Puji tentu tidak menutup diri ya. Ini kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa japri ke beliau karena materinya ini luas dan asik banget untuk penelitian mahasiswa. Baik Pak Puji, terima kasih. Ini kita sudah menyelesaikan Sekolah Sastra bulan Agustus ini dengan kajian perspektif possible world yang bisa membuka wawasan kita karena ada banyak yang bisa dikaji melalui possible world ini. Baik, sebelum selesai Mas Rarindra, ini foto lagi karena background-nya kan berbeda. Ya, background-nya beda. Mas, foto lagi. Ya, background berbeda. Silakan Mas Rarindra. Yang lainnya itu adalah bentuk ketakutan. Namun satu hal telah berubah. Nur Hayati telah menggeser batas. Oke, izin saya ambil alih ya Bu Endah, saya foto. Baik, silakan Bu Yeni. Apa yang dulu didiskusikan, kini muncul di layar-layar televisi. Dan jurnalnya yang dibawa setiap Layar yang kedua, yang berikutnya, tapi ini sepertinya banyak yang kosong ini. Baik, tapi nggak apa-apa sebagai dokumen ya. dalam hati umat. Benar, sebentar kurang. Agar mereka akhirnya Lagi. Penjara Syariah Banda Aceh. Satu lagi, sebentar. Senyum terbaiknya Bapak Ibu. Di hari-hari setelah persidangan Nur Hayati. Prof Harun dalam perjalanan ini Prof Harun. Bentar. Saya simpan. Prof Imron. Oh, Prof Imron sudah rawuh. Sudah rawuh. Sejak tadi mendua Prof Imron dengan kegiatan di kampus ya Prof. Satu lagi. Ya. Oke, siap. Sudah selesai, Ibu. Baik, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat ini. Tetapi kita tetap belajar. Terima kasih Pak Puji. Kita tidak akan pernah berhenti. Prof Novi. Baik, kalau begitu Sekolah Sastra Agustus ini kita tutup dan kita akan bertemu lagi 2 bulan lagi, tetapi jangan lupa minggu depan tetap ada tukar tutur sastra. Kita ikuti aktivitas-aktivitas Siski. Bu Novi, ada yang ingin ditanyakan? Disampaikan lagi? Cukup. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Silakan kembali ke aktivitas, menyiapkan tirakatan untuk nanti malam. 80 tahun merdeka, kita harus jaga kemerdekaan melalui sastra-sastra kita, melalui kajian-kajian kita. Baik, saya tutup sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Puji, Terima kasih Pak Bro Budi, Puji, Pak Enda. Prof. Prof. Yasu, sehat Imron. selalu ya, Terima sehat-sehat Terima semuanya. terima kasih. kasih Mbak Utami. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Saya izin untuk